Sementara Raja pulang dari Padang dengan rasa kecewa, Elo, penyanyi pendatang baru yang mencuat popularitasnya lantaran lagu Pergi Untuk Kembali, tampak sedikit gerah menanggapi pertanyaan wartawan seputar kasus perebutan anak yang melibatkan ibunya Diana Nasution dengan Dwi, mantan adik ipar penyanyi kawakan ini. Sampai sejauh mana proses penyelidikannya berlangsung? Iya, sebenarnya sih nggak ada masalah ya, tapi gue cuma mau bilang bahwa kalau lebih jelasnya Lemparan berupa botol yang diisi air kencing. Adapun awal pemicu kerusuhan itu adalah padamnya listrik lantaran hubungan arus pendek. Saat itu kita udah rapi bawain 6 lagu, kita pikir nggak ada kendala. Ternyata setelah padam segala macam kita sabar menunggu ya 30 menit sampai itu ternyata tindakan panitia juga mungkin saat itu tidak sama sekali tidak menurut Raja tidak menjamin keselamatan dan keamanan Raja sampai kita tuh drummer sama vokal kita tuh ditimpuk gitu. Emosi penonton mungkin tersulut karena rasa tidak mau rugi. Mereka sudah merogoh saku sejumlah Rp20.000 demi membeli tiket. Mungkin mereka bukan marah sama Raja, kalau yang aku tangkap sih bukan marah sama Raja, tapi marah kenapa ini nggak nyala listrik. Tapi kalau mereka memikirkan hal itu, mestinya mereka juga nyadarin Raja itu bukan siapa-siapa, bukan Tuhan yang bisa mengaktifkan lampu dalam waktu cepat. Itu saat itu memang konslet. Makanya yang aku bilang tadi mungkin penonton besok-besok kalau bisa lebih fair ya, artinya ya kalau listrik nggak nyala gimana kita mau ngeband. Ian aja mau ngomong via mikrofon juga nggak bisa, mau teriak nggak mungkin lagi, mereka nggak mungkin denger. Misinya menghibur namun malah berbuntut rusuh. Meski grup band Raja tidak mengalami kerugian materi yang berarti, namun grup yang digawangi 4 pemuda ini menyesalkan kelambanan penanganan pihak panitia yang dalam hal ini pihak FIK. Panitia tidak cepat aja mengantisipasi kondisi keamanan Raja, itu yang pertama. Jadi mungkin pihak manajemen Raja juga terlanjur kesal dan kita sebagai teman yang artis ya yang menghibur, mungkin kita kepengen aja main lagi tapi tidak ada yang menjamin keselamatan untuk itu. Jadi kita mungkin atas nama Raja Band terhadap teman-teman yang suka sama Raja di Padang mohon mengerti dan kita selaku bandnya minta maaf gitu. Sementara Raja pulang dari Padang dengan rasa kecewa, Elo, penyanyi pendatang baru yang mencuat popularitasnya lantaran lagu Pergi Untuk Kembali, tampak sedikit gerah menanggapi pertanyaan wartawan seputar kasus perebutan anak yang melibatkan ibunya Diana Nasution dengan Dwi, mantan adik ipar penyanyi kawakan ini. Sampai sejauh mana proses penyelidikannya berlangsung? iya, sebenarnya sih nggak ada masalah ya, tapi gue cuma mau bilang bahwa kalau lebih jelasnya tanya om gue aja gitu, bukan gue, karena gue juga ya gue nggak ngerti deh, gue nggak mau banyak komentar tentang itu karena ya gue nggak tahu niatnya apa, intriknya dan segala macam. Oke? Thank you banget. Hanya anak durhaka yang tidak peduli dengan kerepotan yang tengah dialami oleh orang tuanya. Pemirsa, semoga saja anak-anak Anda penuh perhatian terhadap Anda. Namun apakah dalam kesehariannya mereka juga benar-benar hemat energi? Pemirsa, inilah GoSpot. Keluarnya instruksi Presiden tentang hemat energi pada awal bulan Juli ini semakin memperkuat sinyal bahwa Indonesia sedang dibelit krisis energi. Pemadaman listrik secara bergiliran serta kelangkaan BBM tengah menjadi fenomena yang mengakrabi kita. Bak Gayung bersambut ajakan pemerintah itu pun mendapat tanggapan dari masyarakat. Tak terkecuali para artis seperti Nurul Arifin, Paramita Rusady, dan Angelina Sondakh. Bicara mengenai peran serta warga negara untuk menghemat energi, bagaimana cara mereka untuk melaksanakan program penghematan ini? Nah, saya kira ini tindakan positif ya. Bagaimana kita semua sebagai warga negara ini dididik juga untuk berperilaku berdisiplin, mencoba berdisiplin. Apakah bisa dengan instruksi Presiden seperti ini kemudian kita melaksanakannya begitu? Ini kan baru apa sih gugahan pemerintah kepada warga negaranya dalam skala yang lebih serius gitu kan? Kalau saya sendiri sedang terlibat dalam saya campaign untuk air. Tahun ini adalah tahun air ya. Air adalah untuk kehidupan. Itu aja. Energi udah jelas ya. Pasti kita kan
hemat energi itu memang harus ya. Kalau nggak perlu ngapain gitu dibuang-buang, untuk apa? Setiap kebijakan sudah barang tentu menuai pro dan kontra. Inilah yang dinamakan berdemokrasi. Bagi Nurul, dukungannya atas ajakan pemerintah itu tidak serta-merta dilihat sebagai reaksi pro pemerintah. Saya tidak pro pemerintah, tapi saya selalu mencoba melihat dari seobjektif mungkin gitu. Mana yang harus ditolak, mana yang harus didukung gitu ya. Saya kira saat ini kita harus mendukung ya, karena memang kita kesulitan dan kesulitan ini ya harus ditanggung oleh kita semua gitu. Di luar wilayah politis dari instruksi presiden itu, Angelina Sondag yang saat ini juga berstatus sebagai anggota DPR, turut angkat aspirasi. Ia mengajak para generasi muda untuk tidak larut terbuai dengan gemerlap dunia yang jauh dari cermin sikap hemat. Berkaitan dengan penghematan energi, saya mengajak pemerintah tidak hanya sosialisasi untuk hemat energi saja, tapi juga tolong disediakan lapangan-lapangan untuk tempat anak-anak bermain. Karena kalau kita sadari bahwa penyedotan energi terbesar adalah ketika anak-anak tidak ada tempat hiburan, dia main tembak-tembakan di dalam mall, gitu. Dia dugem malam-malam, itu kan berapa watt yang dihabiskan. Coba kita ciptakan satu hiburan rekreasi yang berwawasan lingkungan. Pemirsa, daripada kita menyuruh orang lain untuk berhemat energi, sebaiknya kita mulai dulu dari diri kita sendiri. Apa gunanya kita menyuruh orang untuk berhemat, sementara kita sendiri berboros? Susah payah menggeledah seluruh penjuru rumah, namun hasilnya nihil. Dan pengrusakan. Melesatnya karir Delon apakah merubah sifat penyanyi satu ini? Setelahnya Andres Tingki akan menceritakan soal keseriusannya menikah dengan sang kekasih. Benarkah Lula Kamal sedang menjalin komitmen baru? Dilanjutkan dengan penuturan Vena Melinda soal pendidikan anak-anaknya. Lantas bagaimana kelanjutan kasus Shandy Harun? Inilah Gospot, gosip seputar orang ternama. Pemirsa, kasus penganiayaan dan pengrusakan yang pernah dituduhkan atas pemain sinetron Revaldo kini kembali bergulir. Padahal jika Anda ingat, kira-kira setahun yang lalu kasus ini sempat mencapai titik damai. Namun entah kenapa Revaldo kini kembali harus mengalami persidangan. Dan kemarin pemirsa, kasus ini sudah memasuki sidang yang kedua. Apakah pihak pelapor yakni Fahmi kembali menggugat Aldo? Dan bagaimana juga dengan kesepakatan antara mereka berdua agar kasus ini bisa berakhir dengan damai? Pemirsa, inilah Gospot. Pemain sinetron Revaldo hari Senin kemarin mengikuti sidang kedua kasus penganiayaan dan pengrusakan yang dituduhkan kepadanya. Untuk menyegarkan ingatan Anda, Aldo sempat ditahan karena ia menjadi tersangka atas kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Fahmi. Menurut alibi Aldo, ia melakukan hal itu karena ingin melindungi Leni, teman dekatnya. Fahmi yang tidak terima akhirnya melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Kasus menghebohkan yang sempat menghiasi layar kaca infotainment ini sebenarnya sudah mencapai kesepakatan damai antara Aldo dan Fahmi. Kenyataannya polisi tetap memproses perkara tersebut, kendati Fahmi sudah mencabut laporannya sesuai kesepakatan dengan Aldo. Saat Aldo mengetahui bahwa kasus ini kembali bergulir, bagaimana reaksinya? Ya gimana ya, saya juga kaget sih waktu berapa bulan kemarin ya kita dikasih tahu kalau misalnya kasus ini naik, berkasnya naik ke kejaksaan. Ya kaget juga gitu. Kok perasaan kok udah damai tapi kok masih diterusin atau kayak gimana gitu. Saya kan nggak jelas tentang masalah hukum, proses-prosesnya gimana, langsung konsultasi ke Bang Ruhut. Setelah Aldo sama Fahmi damai, oknum ya mantan Kapolsek tersebut itu minta duit. Ya, dia minta duit 30 juta. Pak Rahmat ya, itu ya, sekarang di Lido kalau nggak salah. Menurut pengacara Aldo, ada oknum dari kepolisian yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Seperti apakah itu? Manajer daripada Aldo dipanggil oleh Kapolsek ya, mantan Kapolsek itu keluar dan dibawa ke atas. Tapi sambil dia keluar saya sedih juga ya, seorang pencari keadilan teraniaya di Polsek tersebut. Bang, saya nggak ada duit segitu bang, adanya cuma 10 juta. Ya, karena udah dibawa ke atas, dia turun, udahlah bang, saya udah kasih. 2 minggu kemudian, mantan Kapolsek ini berani juga telepon aku. Dia bilang, bang, minta dong bang duitnya lagi bang, kan masih kurang kemarin. Untuk Aldo biar nggak diteruskan di
kejaksaan. Apakah Aldo tahu tentang manajernya yang dipaksa menyerahkan sejumlah uang agar kasus Aldo tidak diproses lebih lanjut? Aku masih di dalam, nggak tahu apa-apa. Dulu Fahmi setuju mencabut laporannya asalkan Aldo membayar sejumlah uang ganti rugi. Kenyataannya sampai sekarang uang ganti rugi